Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang bertema agromarketing atau pemasaran, yang dimana kelompok 3 menganggotakan Ardiansyah, Doni Rahmansyah, Eka Mardiana Silvi, Erika Sugimadana, Fatan Azim, dan Hasriana. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep agromarketing. Pertanian marketing atau pemasaran adalah pemasaran hasil atau produk pertanian, merupakan bisnis di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengonsumsi komoditas tersebut. Hasil pertanian dapat terdiri dari beberapa barang atau produk pertanian dari produsen ke konsumen akhir, baik input ataupun produk pertanian itu sendiri. Hasil pemasaran pertanian merupakan kegiatan ekonomi berturut-turut yang terjadi selama perjalanan hasil-hasil pertanian mulai dari produsen primer sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, konsep pemasaran berorientasikan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan efektif. Berikut ada 4 prinsip utama yang menjadi tonggak konsep pemasaran. Yang pertama, pasar sasaran, yaitu memilih pasar sasaran yang tepat dan membentuk aktivitas pemasaran dengan sempurna. 2. Keperluan pengguna, yaitu memahami kehendak sebenar pengguna dan memenuhinya dengan lebih efektif. 3. Pemasaran berintegrasi, yaitu kesemua fungsi atau subunit industri bekerja sama memenuhi tanggung jawab pemasaran. Yang keempat ada keuntungan, yaitu mencapai keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada cara memasarkan produk pertanian. Yang pertama, studi pemasaran. Untuk mencari data-data mengenai permintaan terhadap jenis komoditas agribisnis pertanian pada waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, memperkirakan jumlah produksi. Perkiraan jumlah produksi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemasaran telah sesuai dengan yang direncanakan. Poin ketiga yaitu mempersiapkan produk. Untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi keinginan konsumen, antara lain dapat ditempuh dengan cara menetapkan standar kualitas produk pertanian, tidak mengandalkan satu jenis produk atau komoditas pertanian, usahakan menggunakan kemasan spesial sehingga menarik konsumen, buat inovasi untuk mencoba membuat produk olahan sehingga produk agribisnis pertanian bisa memiliki nilai tambah. Poin keempat yaitu menentukan kebijakan harga jual. Harga jual yang ditetapkan harus benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, di samping harus dapat memenuhi pencapaian tujuan perusahaan. Sebagai pelaku agribisnis yang maju, tentu saja segala upaya akan dilakukan untuk membuat analisa pasar terhadap kebutuhan konsumen akan jenis produk pertanian. Selain itu, perkiraan jumlah produksi secara nasional terhadap jenis komoditi juga perlu dilakukan dengan melakukan estimasi produksi dan analisa kebutuhan konsumen tersebut. Maka, paling tidak pelaku usaha pertanian sudah berupaya untuk mengantisipasi resiko harga jatuh pada saat panen. Sekalipun tingkat akurasi analisa pasar tersebut masih sangat rendah. Dengan jam terbang yang tinggi, maka tingkat akurasi akan semakin baik. Selanjutnya ada kendala pemasaran pertanian. Yang pertama, kesinambungan produksi. Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu yang pertama, volume produksi yang kecil karena diusahakan
dengan skala usaha kecil atau small scale farming. Kedua, produksi bersifat musiman, sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Ketiga, lokasi usaha tani yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Keempat, sifat produksi pertanian yang mudah rusak, berat, dan memerlukan banyak tempat. Poin kedua yaitu kurang memadainya pasar. Hal ini berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Ada 3 cara penetapan harga jual produk pertanian, yaitu sesuai dengan harga yang berlaku, tawar-menawar, dan borongan. Pemasaran sesuai dengan harga yang berlaku tergantung pada penawaran dan permintaan yang mengikuti mekanisme pasar. Penetapan harga melalui tawar-menawar lebih bersifat kekeluargaan. Apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka transaksi terlaksana. Praktik pemasaran dengan cara borongan terjadi karena keadaan keuangan petani yang masih rendah. Selanjutnya, poin ketiga yaitu panjangnya saluran pemasaran. Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan, serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Hal tersebut cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan memperbesar biaya yang dibayarkan konsumen. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditandai dengan jumlah pedagang perantara yang harus dilalui dari petani sampai ke konsumen. Poin keempat, rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kemampuan petani dalam menawarkan produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Berdasarkan keadaan tersebut, maka yang meraih keuntungan besar pada umumnya adalah pihak pedagang. Poin kelima, berfluktuasinya harga. Harga produk hasil pertanian yang selalu berfluktuasi bergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek, yaitu per bulan, per minggu, bahkan per hari, atau dapat terjadi dalam jangka panjang. Keadaan tersebut menyebabkan petani sulit melakukan perencanaan produksi. Pedagang juga sulit dalam memperkirakan permintaan. Poin keenam, kurangnya informasi pasar. Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana, dan untuk siapa produk dijual dengan keuntungan terbaik. Kondisi tersebut menyebabkan usaha tani dilakukan tanpa melalui perencanaan yang matang. Begitu pula pedagang tidak mengetahui kondisi pasar dengan baik, terutama kondisi makro. Poin ketujuh yaitu rendahnya kualitas produksi. Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena penanganan kegiatan mulai dari prapanen sampai panen yang belum dilakukan dengan baik. Masalah mutu produk yang dihasilkan juga ditentukan pada kegiatan pasca panen, seperti melalui standarisasi dan grading. Poin yang ke-8 yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari panen sampai pasca panen tidak dilakukan dengan baik. Di samping itu, pembinaan petani selama ini lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktek pemasaran. Lembaga pemasaran dalam pertanian. 1. Pedagang pengumpul, yaitu orang atau kelompok yang mengumpulkan hasil pertanian langsung dari desa. 2. Pedagang distribusi, yaitu orang yang menjual barang-barang hasil pertanian yang telah dikumpulkan dari pengecer ke konsumen. Pedagangan tersebut juga melaksanakan pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, persiapan,
dan juga sering dianggap sebagai spekulator atau stabilisator. 3. Pembungkus dan pengolahan, yaitu orang yang mengubah bentuk dari hasil pertanian agar mudah dijual dan memenuhi keinginan pembeli. 4. Komisioner, yaitu orang yang tugasnya menadakan pembelian ataupun penjualan atas nama pihak lain. 5. Perantara, yaitu orang yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli namun tidak melakukan transaksi jual beli. 6. Pelelang, yaitu orang yang bertugas untuk mempertemukan antara penjual dengan pembeli pada tempat dan waktu tertentu serta menjadi penghubung dalam transaksi beli. 7. Pengecer, yaitu orang yang menyediakan barang dalam bentuk, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Salah satu profil agromarketing yang kami ambil yaitu adalah Shopee. Shopee adalah anak perusahaan Sea Group. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE atau Bursa Efek New York di bawah simbol SE. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Adapun visi dan misi dari Shopee yaitu yang pertama, menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Kedua, misi mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Sekian dari materi yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.